Oke, selamat pagi. Di hari Senin, kita ketemu lagi di kelas pengantar manajemen dan rekayasa konstruksi di minggu ke-11 ya, sudah pertemuan ke-11. Di mana pertemuan hari ini kita memasuki mempelajari proses grup yang baru, yaitu monitoring and controlling gitu. Nah, kita akan mempelajari apa saja yang kita akan pelajari di kuliah yang saat ini gitu ya. Di hari ini kita akan mempelajari ya, pada dasarnya tujuannya adalah kita ingin memahami supaya kalian bisa memahami proses grup ini gitu. Fase pengawasan pengendalian gitu, monitoring controlling ini secara mendasar dulu gitu. Minimal apa saja yang harus kalian kerjakan di tahap ini tuh apa saja. In details, kalau misalnya dengan in details yang maksudnya dalam knowledge areas yang lebih spesifik, itu akan kalian pelajari nanti ya selama kalian berkuliah di program studi ini, itu akan pelajari tenang saja. Lalu yang kedua, bagaimana menganalisis kinerja biaya waktu proyek kalian. Kemarin kalian kan sudah mencatat semua data-data proyek kalian gitu ya. Nah, setelah kalian sudah dapat data-data mentah itu, lalu apa? Lalu dianalisis. Di sini di perkuliahan inilah akan saya ajari bagaimana kalian menganalisis data yang kalian sudah akan dapatkan di situ. Kita review kembali ya, yang namanya project life cycle ini pada dasarnya kan ini ya, ini fase-fasenya. Mulai persiapan, pelaksanaan, menyelesaikan. Ya. Nah, apa namanya? Pada dasarnya, kalau ini adalah fase-fase siklus hidup sebuah proyek, di mana dalam satu siklus proyek, satu siklus hidup proyek ini ada 5 proses grup, gitu ya. Ada 5 proses grup. Ada proses inisiasi ya, di sini ada inisiasi, di sini ada proses planning, eksekusi, monitoring controlling, dan closing prosesnya ini. Nah, inisiasi planning udah kalian pelajari di sebelum UTS. Lalu eksekusi sudah kalian pelajari 2 minggu yang lalu dan minggu lalu. Saat ini kita memasuki fase monitoring dan controlling. Nah, kalau kalian perhatikan nanti ya, selama perkuliahan ini nanti dan yang minggu depan, kalian akan menemukan kayak ada beberapa aktivitas ya, aktivitas di proses-proses ini yang agak mirip-mirip. Gitu. Agak mirip-mirip atau nggak saling bertumpang tindih lah, gitu. Saling berdempetan. Kenapa? Ya, karena pada dasarnya ya namanya proses grup eksekusi dan monitoring controlling itu ya berada dalam satu fase yang sama, carrying out the work, melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, proses eksekusi dan monitoring ini adalah dua proses yang sifatnya saling iteratif, saling mengoreksi apa yang ditemukan. Nah, dalam eksekusi ya untuk mencapai closing yang mencapai tujuan proyeknya, ya itu harus dimonitor dan kontrol, dikendalikan di sini, diawasi dan dikendalikan. Apabila ada penyimpangan-penyimpangan, maka hasil dari analisis monitoring controlling itu dikembalikan dulu ke proses eksekusi sampai benar. Gitu. Nah, inilah yang namanya siklusnya sebenarnya kalau diperhatikan gitu ya, ya mirip dengan PDCA-nya ini. Walaupun PDCA Plan Do Check Act ini sifatnya lebih universal gitu ya, dalam artian tidak hanya dipakai dalam project gitu ya, tapi dipakai di berbagai lini industri gitu ya, namanya konsep Plan Do Check Act ini gitu ya. Cuman ketika sudah masuk ke dalam konteksnya project ya, apalagi konteksnya project konstruksi, namanya mungkin tidak akan berubah menjadi Plan Do Check Act gitu. Plan Do Check Act ini adalah konsep dasar. Istilahnya konsep dasar ya, istilahnya merek dasarnya ya. Tapi begitu masuk ke dengan konteks-konteks yang lain gitu, seperti industri, seperti manufacturing atau seperti construction gitu. Nah, itu namanya sudah berubah lagi di situ. Ya. Namanya mungkin kayak seperti yang minggu lalu gitu kan, ada apa aja? Kinerja, issue log, change request, update dokumen, lalu dicek lagi kinerjanya. Nah, itu seperti itu. Jadi hanya berganti istilah saja di situ. Tapi konsepnya mengacu pada konsep dasar Plan Do Check Act di situ. Knowledge areas-nya apa saja yang bermain di situ.
Nah, kita acuannya tetap sementara ya. Untuk sementara ini, untuk dasarnya kita mengacu pada PMBOK. Jadi kalau kita mengacu ke PMBOK, knowledge yang bermain di situ pada dasarnya adalah integration jelas, ya. Ini bermain di semua proses grup, ya. Scope, schedule, cost. Ini nanti akan kita pelajari bagaimana menganalisisnya, quality juga, ya. Dan nanti efeknya terhadap schedule dan cost seperti apa. Nah, itu akan ketahui nanti di situ. Kalau resource ya, resource management atau sumber daya manusia, gitu ya, SDM, ya, khususnya SDM, alat dan segala macam, itu di project management di PMBOK tidak masuk ke dalam, tidak berperan dalam proses grup monitoring controlling. Ya. Tapi menurut CMBOK ya, CMBOK itu Construction Management Body of Knowledge, resource management itu berperan dari planning hingga closing ada semua. Nah, cuman kalau kita bicara resource management ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut, karena akan pelajari lebih detailnya di kelas team management, project team management ya. Communications juga ada di monitoring controlling, cuma ini tidak kita pelajari untuk hari ini ya. Procurement juga tidak kita pelajari, karena kalian harus paham dulu sebenarnya risk, communication, procurement, stakeholder itu harus paham dulu sebenarnya apa namanya konsep dasarnya. Konsep dasarnya sudah kalian pahami itu, ya ini schedule, cost, quality, dan scope itu sebenarnya sudah kalian pahamilah seharusnya. Nah, terus di HSE dan financial management itu, ini strictly ya, atau enggak ini special ya, dua knowledge areas ini, K3L dan financial ini memang hanya ada di construction management body of knowledge. Cuman yang saya berikan di sini ya, ini PMBOK dan CMBOK ini edisi ke-6 lah ini, edisi ke-6. PMBOK edisi 7, nah ini sudah berubah, ini for your information saja gitu ya. PMBOK edisi 7 sudah terbit ya, sudah ada. Nah, ini sudah berbeda. Cuman saya termasuk gitu ya, sama-sama belum tahu seperti apa itu wujudnya gitu ya, wujud konkret seperti apa. Kita akan pelajari sama-sama lah dalam perjalanannya. Itu tenang saja. Oke. Itu sekedar pengetahuan saja ya. Selamat pagi yang baru bergabung ya. Nah, kita masuk ke materi intinya. Jadi yang namanya monitoring and controlling project itu adalah proses tracking ya, menelusuri, mereview, memeriksa dan melaporkan keseluruhan progres dari project itu untuk mencek apakah perjalanan project ini masih memenuhi tujuan-tujuan project yang sudah didefinisikan dari PM plan, dari project management plan-nya. Jadi inputnya, terus output. Inputnya jelas, gitu ya. Karena sesuai dengan definisinya ya, masukan untuk mengontrol dan mengontrol project ini adalah jelas ada PM plan. Nah, lalu ada assumption log atau daftar asumsi yang kalian gunakan ketika merencanakan project ini. Yang namanya asumsi-asumsi itu sudah pasti akan meleset, gitu ya. Sudah pasti bisa meleset, bukan akan meleset. Maaf, saya koreksi. Kemungkinan besarnya bisa meleset. Gitu. Kalau benar ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah gitu kan. Kalau misalnya meleset ya udah harus segera ditangani. Gitu. Nah, asumsi-asumsi misalnya seperti apa? Asumsinya harga material di toko ini sekian ratus ribu misalnya. Cuman ternyata pas begitu sudah mau beli asumsinya salah. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah misalnya. Kalau misalnya lebih murah ya alhamdulillah, kalau misalnya lebih mahal ya udah gimana? Harus beli atau gimana? Kalau harus beli ya udah berarti harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Nah, ketika harus merogoh kocek lebih dalam lagi gitu ya, harus mengeluarkan kayak contohnya tadi mengeluarkan biaya ekstra gitu ya, yang di luar dari anggaran rencana, itulah menjadi sebuah masalah masuk dalam issue log. Issue log itu lalu dicatat dan dianalisis menjadi informasi kinerja proyek yang nanti akan digunakan untuk forecast biaya dan waktu. Data-data ini kemudian kalian analisis gitu ya. Expert judgment ini maksudnya apa? Kalau expert judgment itu tadi kalian membawa data hasil pengamatan tadi ya, issue log, PM plan, informasi kinerja proyek ini, kalian bahas, diskusikan dengan pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan yang lebih banyak gitu, pengetahuan yang lebih
knowledgeable ya, lebih pintar, lebih berpengalaman daripada tim proyek itu. Nah, lalu dianalisis datanya sehingga nanti diambil keputusannya apa yang harus dilakukan terhadap data ini, hasil analisis ini. Outputnya laporan kinerja proyek, ya, change request ya. Apabila dirasa perlu untuk melakukan perubahan gitu ya, langsung adakan change request. Change request ini akan kita bahas di minggu depan. Ya, lalu ada forecast biaya waktu dan update dokumen rencana. Update dokumen rencana. Ini update dokumen rencana ini adalah produk dari change request ini. Pak, kok ada forecast biaya waktu, dia ada input dan output ya. Ini kenapa kok bisa ada dua data ya, dua data di sini yang sama di sini gitu loh. Kenapa kok bisa ada dua data yang sama ada di sini? Jadi sebenarnya ini ya, ingat lagi yang namanya proses eksekusi dan monitoring kontrol itu proses yang apa? Sudah saya katakan tadi di awal pertemuan. Apa tadi itu? Proses apa ini? Yang sifatnya saling apa? Sifatnya saling mengupdate, iteratif, saling terus mengoreksi gitu. Jadi ini forecast biaya waktu yang ada di sini yang menjadi input itulah forecast biaya waktu berdasarkan kinerja yang sebelumnya gitu. Jadi setelah ada kinerja awal, kinerja 1, lalu dari kalau misalnya proyek ini berdasarkan kinerja awalnya, ya, berdasarkan kecepatan pengerjaan kalian dan cara kalian spending anggarannya seperti apa gitu, itu dilihat ke depannya nanti totalnya akan mengeluarkan uang berapa nih nanti kita, apakah akan merugi atau untung? Akan rugi, misalnya seperti itu. Lalu diadakanlah revisi perubahan rencana, gitu. Ya. Nah, setelah dibuat rencana baru, lalu di forecast lagi, gitu. Dilihat lagi dengan rencana baru ini forecastnya seperti apa nanti? Seperti ini, sudah tepat waktu. Oke. Nah, forecast itulah nanti dibawa lagi, akan dievaluasi lagi gitu. Dengan rencana yang baru ketika dieksekusi, lalu dilihat forecast ke depan lagi seperti apa, apakah masih stay on track, masalah sudah selesai atau belum, atau malah tidak gitu. Nah, itu jadi makanya seperti saya katakan ini proses akan sangat iteratif. Proses yang sangat iteratif dalam artian akan terus muter, bulat gitu kan sampai hasilnya benar. Kenapa kita harus mengontrol dan mengontrol dan mengawasi proyek kita itu ya? Definisinya ya, kita lihat lagi definisi dari mengontrol kontrol itu apa? Ya. Definisi apa? Definisi dari kontrol monitor itu adalah untuk mengukur dan membandingkan. Pada dasarnya yang namanya pengendalian dan pengawasan adalah mengukur dan membandingkan real performance-nya, kinerja yang nyata yang terjadi saat itu dibandingkan dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelum proses eksekusi. Gitu. Kalau misalnya proyeknya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, ya udah, itu namanya quality dari proyek itu ya tercapai. Nah, ingat, definisi quality itu tidak hanya mengacu kepada barangnya, tidak mengacu kepada produknya si proyek itu, tapi juga mengacu kepada apa? Prosesnya. Gitu. Apabila prosesnya dijalankan dengan berkualitas, kemungkinan besar insya Allah produknya pun juga akan berkualitas. Gitu. Ya. Kalau misalnya prosesnya dilakukan asal-asalan, ya kemungkinan besar produknya akan mengikuti mengikuti prosesnya. Gitu. Proses dibuat asal-asalan, produknya asal-asalan. Kalau misalnya prosesnya asal-asalan hasilnya bagus, itu jadi tanda tanya besar. Gitu. Kok bisa? Gitu. Nggak masuk akal. Prosesnya kerjaannya dilakukan asal-asalan, gitu. Cuma ternyata hasilnya bagus. Itu yang menjadi apa istilahnya nggak masuk akal, nggak make sense. Gitu. Karena pada dasarnya udah menjadi hukumnya gitu ya. Hasilnya itu akan mengikuti proses. Gitu. Sehingga tujuannya dari monitoring controlling proses group itu adalah bagaimana mengelola deviasi itu penyimpangan. Gitu. Ya, kalau misalnya mau kita cepat-cepat eliminasi penyimpangannya ya bisa saja kita langsung coret rencana awalnya langsung jadi rencana baru gitu. Itu bukan mengelola namanya, tapi menutupi kesalahan. Bukan itulah yang namanya manage deviation. Manage deviation itu adalah bagaimana kesalahan-kesalahan yang ada gitu ya
hambatan-hambatan, isu-isu dan kendala yang ada itu diselesaikan dengan baik. Gitu. Sehingga ketika diselesaikan dengan baik, termasuk juga salah satunya adalah mendokumentasikannya dengan rapih, supaya apa? Kesalahan-kesalahan ini tidak dilakukan tidak terjadi lagi di proyek-proyek yang akan datang. Itulah yang namanya mengelola deviasi. Bukan istilahnya swept under the rug, gitu. Bukan artinya kayak disapu terus dimasukin di kolong karpet atau di kolong tempat tidur gitu, jadi nggak kelihatan. Nah, seperti itu namanya menutup-nutupi kesalahan. Itu namanya gold plating. Nah, itu big no-no dalam proyek. Nah, yang namanya kontrol monitor itu biasanya termasuk, ada tindakan korektif dan atau preventif gitu ya. Jadi preventif itu pencegahan, ya. Setelah ada masalah, ya bagaimana caranya diselesaikan masalahnya, tindakan korektif. Lalu ada tindakan tambahan untuk mencegah kesalahan sama terjadi lagi. Gitu. Ya. Lalu yang kedua, tracking. Ya. Tracking ini apa tadi? Menelusuri, mereview, menilai, mengelola progres, mengidentifikasi area-area bermasalah, dan melakukan perubahan-perubahan. Sebelum kita memonitor dan mengendalikan, ya, kita harus yakin dulu, kita harus tahu betul rencana kita sudah solid, dalam artian asumsi yang digunakan itu kalau bisa sesedikit mungkin, gitu. Ya walaupun namanya ketidakpastian itu akan pasti ada lah ya, gitu. Tapi seenggak-enggaknya asumsi-asumsi yang kita buat itu dibuat berdasarkan data-data yang ada, data-data yang banyak dan berkualitas. Gitu. Karena misalnya kita bisa tahu harga material yang nanti akan kita beli bulan depan, misalnya seperti itu, tidak akan naik, tidak akan turun, tidak akan melenceng jauh dari rencana. Kalau kita punya data yang sebelumnya, kalau kita lihat data 10 tahun ke belakang, inflasi, ya, misalnya kenaikan harga material ini nggak akan begitu fluktuatif kok. Gitu. Nggak ada tuh dalam sejarahnya 10 tahun ke belakang itu tahu-tahu harga satu material itu naiknya jadi 200%, naik 2 kali lipat gitu, atau enggak turun harga sampai 50%, itu nggak ada misalnya. Seperti itu misalnya. Jadi yang namanya solid plan itu rencana yang dibuat berdasarkan asumsi-asumsi yang berdasarkan pada data yang berkualitas. Nah, dari solid plan itu juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengukur kinerja proyek. Jadi kita sudah tahu dulu. Ya, selain tadi kita menggunakan asumsi yang kuat dan berkualitas, plan itu juga harus ada mendefinisikan bagaimana kita mengukur kinerja proyek kita. Kalau kita sampai salah cara mengukur kinerja proyek kita, itu akan memberikan data yang bias, yang tidak valid. Nah, nanti itu seperti apa nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, bagaimana kita tahu ini sudah betul atau belum gitu ya? Sudah belum dibahas dengan stakeholder yang prioritas? Gitu. Siapakah stakeholder prioritas kalian? Lihat lagi proyek charter kalian. Siapa yang harus akan diskusikan? Gitu. Dengan siapa seharusnya kalian berdiskusi mengenai proyek kalian? Gitu loh. Nah, untuk mengendalikan itu ya, ini input-inputnya ya. Saya kalau untuk assumption log dan yang lainnya selain dua ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, tapi yang menjadi penting itu adalah informasi kinerja proyek, ya, di mana di situ ada quality reports, ya, checklist pemeriksaan dari proses eksekusi. Nah, kalian harusnya sudah punya ini ya, data-datanya harusnya sudah punya. Lalu nilai earn value dan actual cost-nya itu berdasarkan quality reports tadi itu. Nah, dari berdasarkan nilai dua ini nih, ya, nilai-nilai ini, ya, lalu dinilailah indeks kinerja saat itu. Nah, ini lagi-lagi, ini kalau misalnya kalian baru saat ini melakukan monitoring dan controlling, nah, forecast itu belum ada. Jadi seharusnya kalau misalnya forecast ini baru ada ketika kalian sudah menganalisis. Nah, jadi saya katakan yang namanya kita forecasting, yang namanya kita monitoring controlling, itu dilakukan seberapa sering seharusnya? Apakah harus kali ini saja gitu karena saya minta ada tugasnya atau gimana? Ya enggak kan? Harusnya sebisa mungkin sesering mungkin gitu loh. Jadi seharusnya bisa jadi seharusnya sebelum saya memberikan tugas pencatatan untuk mendapatkan kinerja proyek ini,
kalian sebelum-sebelumnya sudah melakukan juga, misalnya seperti itu. Atau nggak mungkin mulai detik ini gitu, mulai hari ini kalian mulai itu tiap minggu memonitor, ada catatan progresnya. Oke, kinerja saat ini kita gimana? Kita sebenarnya kecepatan pengerjaannya seberapa besar? Kita pemborosannya seberapa besar? Gitu, atau penghematannya seberapa besar? Itu yang akan menjadi forecast kinerja biaya waktunya. Tiap minggu kalian pantau misalnya seperti itu. Jadi forecast kinerja biaya waktu, informasi kinerja proyek itu tiap minggu tuh akan kalian buat, gitu. akan kalian buat analisisnya. Nah, untuk quality control proses gitu ya, aktivitasnya apa saja sih? Pengumpulan data dan analisis, gitu jelas. Inspeksi, kalian mengukur kualitas produk itu, lalu dibandingkan dengan rencananya, quality plan-nya, acceptance criteria sebagai referensinya. Nah, apabila ada yang masih bisa ditingkatkan, buatlah rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya. Sehingga nanti output-nya hasil pengukuran. Ada nggak tuh hasil pengukurannya? Tuh. Misalnya contoh laporan proyek kalian gitu. Untuk segmen ini harusnya acceptance kriterianya panjangnya 10 cm. Gitu. Kita memotong material, ternyata hasilnya 11 cm. Nah, kalau 11 cm, masuk nggak acceptance kriterianya? Masuk, Pak. Kenapa? Karena rencana kami di quality plan, acceptance kriteria kami adalah 10 cm plus minus 1, misalnya kayak gitu. Plus minus 1 itu apa? Ada toleransinya. Boleh lebih 1 cm atau boleh kurang 1 cm. Nggak masalah, Pak. Oke, berarti masuk. Checklist, centang. Gitu. Nah, kalau misalnya masuk, memenuhi acceptance kriteria, itulah yang namanya validated atau verified deliverable. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak sesuai, misalnya nih, segmen ini panjangnya 10 cm, tapi setelah kami memotong materialnya gitu kan dari material mentah gitu, dari material yang kami baru beli, baru buka dari plastiknya gitu, kami potong ternyata kependekan 8 cm. Jadi gimana 8 cm ya harus dibuang, di-reject gitu istilahnya, ya. Di-reject menjadi limbah, udah keluar biaya gitu, keluar biaya yang tidak ada value-nya. Itulah yang namanya non-conforming atau defect products. Gitu. Nah, setelah ada masalah itu, buatlah change request, gitu, ya, untuk mengupdate dokumennya. Nah, kalian untuk mengendalikan dan mengawasi proyek ini, kalian bisa melakukan ini, ya. Jadi ada alternatif analisis. Nah, alternatif analisis ini adalah misalnya tadi kalian ketemu masalah, ya. Nah, ketika kalian menyelesaikan sebuah masalah gitu ya, ini sering terjadi ya. Jangan hanya mempertimbangkan satu solusi. Gitu. Namanya solusi itu bisa banyak sebenarnya. Misalnya gini, kalian bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan angka 10. Gitu. Ada yang bilang, oh cara mendapatkan angka 10 itu 5 tambah 5. Gitu. Nah terus kalian langsung, oke, ya udah 5 tambah 5. Gitu. Nah, tapi kan ada banyak cara lain, kayak misalnya apa? Ada 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6. Ya kan? 6 tambah 4, 7 tambah 3, 8 tambah 2, 10, 9 tambah 1. Atau akar dari 100. Gitu. Ya? Atau nggak akar dari 25 tambah akar dari 25. Akar dari 16 tambah akar dari 36. Banyak alternatif gitu untuk mencapai angka 10. Gitu loh. Nah, the problem is gitu ya, kebanyakan orang gitu ketika nanya, ketemu masalah, dikasih solusi, solusi yang diberikan di hadapan dia itu langsung telan bulet-bulet gitu ya, langsung ditelan aja, tapi tidak dipertimbangkan masak-masak tuh, bener nggak sih kayak begini gitu. Yang ada kan misalkan ada pikiran kritis, bukan arti yang nggak percaya ya, enggak, beda kan antara critical thinking dengan waspada, critical thinking dengan curiga gitu loh ya. Coba lihat lagi, ada nggak alternatif yang lainnya? Gitu. Kumpulkan alternatif sebanyak-banyaknya, semampunya. Gitu. Semampunya dalam artian apa ya? Kalau misalnya ngumpulin banyak-banyak, kalian jadi bingung sendiri akhirnya gitu kan, menganalisis alternatifnya mana yang paling baik gitu. Misalnya. Kalian pengen beli handphone gitu misalnya gitu kan, pengen beli handphone, aduh bingung nih mau beli handphone yang mana? Udah Apple aja, udah Xiaomi aja, udah Huawei aja, udah Samsung aja gitu. Karena bingung. Gitu. Mau nonton video review yang sebanyak apapun masih bingung. Gitu. Ya kan? Kumpulkan secukupnya, di mana kalian tuh bisa
mampu menganalisisnya. Cuma jangan sampai berhenti di hanya satu solusi, gitu loh. Pertimbangkan baik buruknya, termasuk faktor risikonya. Gitu. Selain faktor risiko, juga harus pertimbangkan benefit dan cost-nya, perbandingan antara manfaat dengan biaya yang dikeluarkan. Gitu. Ya, untung ruginya seperti apa? Kalau misalnya benefitnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, ya udah go for it, gitu loh, ya. Ambil pilihan itu, gitu. Kalau misalnya alternatifnya itu resikonya masih bisa kalian terima, misalnya alternatif kalian itu ternyata ada bisa menimbulkan masalah, gitu kan, tapi masalahnya nggak seberapa besar, ya kan, tidak sebegitu besar kalau tidak mengambil tindakan apa-apa, then go for it, gitu. Ambil saja. Lalu ada analisis yang berikutnya adalah root cause analysis atau metode analisis untuk mengidentifikasi sumber masalah di mana. Gitu. Jangan sampai ini tadi juga sering juga nih dalam project gitu kan manusia gitu ya orang-orang ketika ada masalah yang mereka lakukan adalah hanya patching up the problems gitu. Misalnya hanya menambal kebocorannya. Misalnya apa sih? Misalnya hanya ngedempul aja lah gitu. Ya. Hanya menyembuhkan gejalanya, simptomsnya gitu. Tapi hanya meredakan rasa nyerinya saja. Tapi akar permasalahannya, sumber penyakitnya, sumber masalahnya itu butuh usaha yang lebih keras dan lebih lama sebenarnya. Itu saya nggak menutup mata gitu ya. Yang namanya melakukan root cause analysis, mengidentifikasi sumber masalah di mana, itu memang lebih lama. Ya, biasanya memang lebih lama dan lebih sulit daripada tadi cuma dempul-dempul atau hanya mengatasi masalah di permukaannya saja. Tapi namanya analisis akar permasalahan, root cause analysis ini, kalau dikerjakan, itu akan mencegah masalah-masalah yang berikutnya, apalagi masalah-masalah yang sama, akan datang di masa yang akan datang. Jadi begitu akar masalah yang diselesaikan, udah masalah-masalah yang sama, seharusnya kemungkinan besar tidak akan muncul lagi. Kalau misalnya masih muncul, ya berarti itu bukan akar masalahnya. Cari lagi. Lalu ada earned value analysis, ini akan kita bahas nanti habis ini ya. Nah, lalu trend analysis juga sebenarnya bagian dari earned value analysis gitu kan. Nanti ini kita akan bahas juga di sini. Oke. Ya. Oke. Jadi yang namanya tujuan pengendalian biaya dan waktu gitu sebenarnya adalah yang namanya masalah-masalah tadi perubahan-perubahan gitu ya. Kalau saya baca kemarin tadi pagi saya baca PPT kalian gitu dari tugasnya, ya. Saya melihat ada beberapa kayak misalnya seperti ini. Banyak perubahan material misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah misalnya kalian mengganti material atau mengganti metode gitu. Metode sebelumnya sudah disiapkan atau belum? Dalam artian seperti ini. Kalian awalnya rencananya membuat sudah ada rencana untuk untuk membuat market kalian dengan metode A misalnya. Kalian sudah membelanjakan anggaran kalian untuk metode A ini, metode yang di awal ini. Uang sudah keluar. Nah, cuman begitu kalian melakukan metode A ini, metode sebelum ini, untuk melakukan pekerjaan itu, kalian menemui masalah. Gitu. Sehingga kalian ngambil keputusan setelah mempertimbangkan menganalisis, kalian memutuskan kita ganti metode dan ganti material. Ya udah ganti metode B. Gitu. Nah, itu ada change di situ, ada perubahan. Gitu. Salah satu dari kalian melakukan yang namanya change request tanpa kalian sadari, melakukan namanya permintaan perubahan. Nah, masalahnya adalah ketika kalian mengganti rencana ya, dari rencana A atau metode A ke metode B gitu kan, anggarannya untuk metode A itu sudah dikeluarkan. Masalahnya anggarannya, biayanya sudah dikeluarkan, tapi metode A ini karena bermasalah, dia tidak ada nilainya jadinya. Hanya menambah actual cost, tapi earned value-nya tidak ada karena menjadi masalah. Nah, akhirnya kalian melakukan perubahan B, ya kan, menjadi metode B, kalian mau nggak mau gimana? Beli material baru. Gitu loh. Ya, material baru dibeli,
Ya kan, keluar actual cost-nya keluar, value-nya baru didapatkan. Gitu. Jadi yang terjadi apa? Ketika menjalankan rencana awal dan rencana baru, actual cost-nya keluar dua-duanya. Actual cost rencana awal dan actual cost rencana baru bertambah, ya kan? Actual cost-nya jadi bertambah. Nah, tapi nilai value pekerjaan yang diterima cuma satu, cuma rencana B saja. Nah, apakah perubahan tadi itu sudah diinformasikan ke semua stakeholder dan sudah disepakatin? Dalam artian apa? Aduh, kalau misalnya ganti apa? Misalnya tadi ganti rencana atau ganti material, nanti kita jadi boros. Kita nggak ada uang lagi. Misalnya seperti itu, ada argumen seperti itu misalnya di antara kalian. Cuman kita harus ganti. Gimana kalau misalnya nggak diganti? Ini masalahnya bisa akan datang, bisa akan nambah lagi. Misalnya ada counter argumen seperti itu. Itu jadi apa istilahnya pembelajaran kalian untuk bagaimana kalian berdiskusi, gitu, berdiskusi hingga akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Nah, kalau sudah ada kesepakatan untuk mengganti, ada perubahan, itu dikelola gimana supaya perubahannya itu walaupun menambah biayanya lagi, tapi value ke depannya itu akan terus bertambah. Itulah yang namanya managing changes-nya. Sehingga apa? Nanti untuk memastikan yang namanya pembengkakan biaya atau cost overruns ini pada akhirnya tidak akan melebihi anggaran. Gitu. Misalnya, oke lah, akan keluar biaya ekstra untuk melakukan perubahan, untuk perbaikan. Cuman pengeluaran ekstra ini ya akan memperburuk kinerja biaya kita misalnya, cuman nggak akan menambah, nggak akan memperburuk ke depannya. Ke depannya akan makin baik. Gitu. Akibatnya akhirnya actual cost ini bisa kita anggap sebagai investment, gitu loh. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, jadi jangan sampai nanti perubahan-perubahan itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah jadi masalah-masalah baru. Gitu loh. Itu namanya masalah-masalah baru gitu berupa apa tadi? Value project kalian tuh bukannya nambah setelah ada perbaikan, tapi malah turun. Malah stagnan. Nah, itu jadi masalah lagi, berarti kan akar masalahnya bukan di situ. Nah, ya, untuk memastikan ini tadi juga tujuan berikutnya adalah untuk kita memonitor, mengendalikan variansnya, penyimpangannya. Nah, mendeteksi penyimpangan ini ya, entah itu keterlambatan atau pemborosan gitu. Ini jangan hanya dilakukan satu kali. Saran saya, justru harusnya dilakukan ketika proses eksekusi sudah berjalan. Ingat lagi di slide sebelumnya tadi, di slide paling awal, ketika kalian memasuki fase carrying the work gitu ya, carrying out the work, menjalankan proyek itu, kedua proses grup eksekusi dan monitoring controlling itu sudah berjalan dua-duanya. Gitu. Jadi harusnya yang namanya monitoring controlling ini yang sedang kita bahas ini berjalan terus beriringan dengan eksekusinya. Jadi jangan hanya dilakukan sekali. Gitu. Lakukanlah setiap saatnya. Coba kalian lihat lagi ke belakang, gitu. Lihat lagi ke di minggu kedua, minggu ketiga kalian melakukan melaksanakan proyek ini. Coba lihat kinerjanya gimana. Tuh. Lihat trend lainnya. Kalian itu menilai kinerja kalian itu apakah naik atau turun tuh. Kinerjanya baik atau buruk. Dan apakah kalau misalnya baik, apakah kinerja seperti ini bisa dipertahankan sampai proyek selesai? Kalau misalnya kinerjanya buruk, apakah bisa diperbaiki? Nah, itulah yang makanya diperlukan adalah mendokumentasikan semua perubahan-perubahan di direct cost tadi itu. Nah, ini menjadi penting juga nih. Ya, terkait dengan yang ini nih. Ya, terkait dengan yang managing actual changes itu. Ketika melakukan perubahan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, mentalitasnya itu jangan kayak gold plating tadi, swept under the rug gitu. Istilahnya masalahnya itu diumpetin. Ya, diumpetin di bawah kasur gitu, diumpetin di bawah karpet gitu. Justru yang namanya project itu harus mendokumentasikan semua masalah dan perubahannya secara terbuka dan transparan untuk menjadi pembelajaran. Ya, jangan takut malu, ya jangan malu, jangan don't be ashamed lah gitu, sehingga akhirnya kalian
mengorbankan integritas gitu kan, integritas sebagai profesional dan calon profesional gitu kan, itu yang tidak kita inginkan gitu loh. Tidak yang bukan yang kami inginkan di kampus. Ya, kami di sini dosen-dosen semuanya itu mendidik kalian untuk menjadi engineer yang punya integritas. Itu dulu yang nomor satu dulu, punya integritas dulu. Nah, makanya kalian di semester 1 ketemu saya di mata kuliah ini, saya minta coba yang namanya issue log itu, yang namanya pembengkakan biaya dengan segala macam itu, kalau memang ada, ya tunjukkan. Gitu. Ya, earned value analysis itu apa sih? EVA itu mengintegrasikan pengendalian cost dan schedule gitu. Dengan tadi membandingkan baseline atau acuan dari biaya, RAB dan schedule. Ya, jadi tadi EVA itu mengintegrasikan cost dan schedule ya dari WBS-nya, ya kan WBS-nya kan tadi sudah budgetnya yang sudah direncanakan dari WBS dan RAB gitu kan, terus kinerja pekerjaan kalian berdasarkan quality-nya, lalu actual cost-nya kalian keluarkan untuk mendapatkan satu deliverable itu, ya kan, deliverable yang dicek dan diterima, itu yang namanya earned value analysis. Ya. Ingat, kalau misalnya kalian menentukan, merencanakan metode pengukurannya dari awal sudah salah, nanti ke depannya akan bias gitu. Ya, kinerjanya itu tidak akan akurat yang kalian hasilkan. Nah, yang namanya project progress itu biasanya nih diukur dari apa? How much money we spend, atau bahasa Indonesianya apa? Serapan anggaran. Nah, makanya banyak proyek-proyek apalagi proyek-proyek pemerintah gitu kan, anggaran untuk program ini, program A misalnya di satu kementerian gitu kan, satu badan pemerintah, anggarannya 1 miliar gitu. Nah, diselesaikan dalam waktu setahun. Nah, cuman 6 bulan berjalan, anggarannya udah 50%. Cuman 50% itu apa yang dilakukan? Rapat, FGD atau focus discussion gitu. Cuman nggak ada real produknya, tuh nggak ada deliverable yang dihasilkan. Gitu. Nah, yang terjadi seperti ini, ya kan? Uang yang dikeluarkan untuk proyeknya gitu ya, untuk material, peralatan dan tenaga kerja gitu, itu lebih besar, lebih banyak daripada progres yang dihasilkan. Certified product work volume ya, volume pekerjaan yang sudah certified itu lebih sedikit daripada uang yang dikeluarkan. Tuh, istilahnya kerja 2 kali, hasilnya cuma 1. Nah, itu kan pemborosan. Harusnya gimana? Kerja 1 kali, dapat 1. Itu yang paling realnya. Akan lebih bagus lagi, bisa lebih keren lagi kalau kerjainnya 1, dapatnya 2. Gitu kan. Killing 2 birds with 1 stone, katanya seperti itu. Ya, itu kan akan lebih bagus lagi. Nah, masalahnya yang terjadi adalah kalau proyek diukurnya berdasarkan tadi ya kata-kata serapan anggaran, ya itu nggak akan bisa akurat dalam mengukur kinerja proyeknya. Malah yang jadi pertanyaan gitu, kita mengeluarkan uang segini banyak, hasilnya apa? Cuma pemborosan aja, cuma buat rapat dan uang dan sewa hotel, sewa auditorium hotel, sewa ruang rapat, ya buat apa? Gitu loh. Cuma untuk konsumsi aja gitu kan, istilahnya untuk kerjain aja gitu. Rapat-rapat terus gitu kan di hotel terus gitu kan, cuma nggak ada hasilnya buat apa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dengar gitu, progres proyek kami sudah menyerap anggaran, aduh ya adalah itu udah nggak akan bisa akurat lah itu. Untuk program ini, untuk proyek ini kami progresnya sudah menyerap anggaran sebesar 50%. Itu tidak berarti yang dihasilkan ya certified produknya itu tidak 50% loh. Jangan salah. Karena tadi seperti ini contohnya nih. Ya ini konvensional nih. Ini yang tadi bahasa serapan anggaran. Ya. Misalnya seperti ini. Kita berencana untuk membuat 5 unit sebuah produk. Harganya 10M satunya misalnya. 10M itu 10 juta misalnya. Ya, 10 juta. Ya. Kita saat ini sudah menghasilkan 2,5 unit. Gitu ya. Menghasilkan ya, sehingga kita ada nilai value unitnya itu adalah 2,5 kali 10, 25 juta.
Tapi untuk mencapai 2,5 unit atau 25 juta ini, kita sudah mengeluarkan uang 40 juta. Nah, kalau pakai istilahnya paradigmanya konvensional atau pola pikirnya tadi, serapan anggaran, ya, nih budgetnya nih yang merah, ya kan? Plannya di sini udah 50 juta gitu kan. Nah, actual 40 juta di sini. Nah, biaya aktual cost-nya 40 juta gitu. Kita hanya melaporkan, oh kita telat Pak, telat 10 juta gitu. Tenang aja Pak, cuma baru 10 juta, baru telat berapa nih? 20% lah gitu. Kita baru telat behind schedule 20% gitu. Kita ngomongnya seperti itu. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah kalau kita nilai bukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan atau anggaran yang diserapkan, ya, yang kita capai itu sebenarnya bukan 40, tapi baru 25. Gitu. Boro-boro 40, boro-boro telat berapa tadi 20%. Kita telat 50%. Nah, ya. Jadi paradigmanya itu, kalau paradigma yang anggaran seperti ini akan melupakan satu hal yang paling penting, apa? Quality. Mutu pekerjaan proyek, mutu proyeknya ini, baik mutu barangnya, mutu produknya, mutu pengerjaannya dilupakan. Gitu loh. Itu kalau masih menggunakan pola pikir, ya, pola pikir progress project adalah serapan anggaran. Itu pola pikir yang sudah sesat, korup. Gitu. Ya, pola pikir earn value, ya, earn value yang menilai progres itu berdasarkan kualitas produknya, nilai value kualitas dari produknya, inilah pola pikir yang benar, yang akan menjamin mutu proses dan mutu produknya. Nah, actualnya kita sebenarnya minusnya banyak sekali di sini. Ya, telat setahun di sini. Nah, itu contohnya. Nah, ini rumus-rumus yang dipakai. Ya. Jadi ketika menganalisis ini ya, earn value analysis ini, ketika menganalisis biaya dan waktu itu, ini apa istilah-istilah rumus-rumus yang dia pakai gitu ya. Ada plan value. Plan value itu tadi RAB ya, bobot pekerjaan tiap satuan waktunya. Lalu ada earn value, nilai sebuah pekerjaan hasilnya sudah lulus inspeksi dan tersertifikasi. Nah, ya. Lalu ada actual cost, ini nanti akan rumus ini nanti akan saya jelaskan dengan contoh ya, nanti ada slide berikutnya. Ya, untuk actual cost ini, ya ini biaya aktual yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah deliverable. Nah, actual cost itu termasuk materialisasi hasil pekerjaan, scrap hasil sisa reject, itu juga itu sebagai actual cost. Termasuk biaya-biaya material tadi itu yang seperti saya katakan, karena ada rencana A dan rencana B. Untuk rencana A sudah kalian belanjakan semuanya, itu sudah menjadi, dan lalu akhirnya ketika kalian mengganti metode B, gitu kan, sehingga yang material untuk rencana A itu tidak terpakai, nah itu menjadi actual cost, menjadi sisa, menjadi limbah saja. Gitu. Barang-barangnya, materialnya yang sudah dibeli, yang sudah terbeli, itu menjadi limbah. Gitu. Ya, menjadi beban, menjadi actual cost. Ya. Nah, lalu budget at completion ini total RAB, ya. Cost variance itu adalah besarnya penyimpangan biaya, ya, overruns, pemborosan atau underruns. Underruns itu surplus gitu ya. Ada anggaran yang belum dipakai gitu. Nah, rumusnya ini. Cost variance itu adalah earn value, ya, nilai deliverable kalian yang sudah lolos uji gitu kan, dikurangin actual cost-nya. Kalau kerjaannya efektif, efisien, bener lah ya, motongnya sesuai dengan rencana, ngelemnya di tempat yang benar, mewarnainya bagus, ya istilahnya sekali jalan tuh langsung jadi gitu kan. Nah udah, harusnya itu on plan atau enggak untung, karena nilai earn value-nya lebih besar daripada actual cost-nya. Nah, yang terjadi adalah kita misalnya terjadi sebuah kesalahan gitu kan, sehingga harus mengganti material, misalnya seperti ini. Deliverable sepasang abutmen market kalian gitu, abutmen jembatan gitu kan. Awalnya pengen dibikin pakai apa misalnya? Pakai kardus misalnya. Udah beli kardus, harga 10.000. Gitu kan. Begitu abutmennya dipasang, dikasih deck, abutmennya roboh. Gitu. Abutmennya roboh sehingga kalian harus
membeli lagi, gitu misalnya, beli lagi, gitu, yang sama gitu kan, apa kardusnya lebih apa kardus lagi, cuman apa lebih mahal gitu, lebih mahal lah. Gitu. Nah, actual cost-nya udah 10.000 ditambah abonmen baru, abonmen misalnya lebih mahal 15.000 misalnya, actual cost-nya sudah 25.000. Nah, cuman begitu ganti material dan ternyata setelah kalian pasang decknya berdiri, gitu kan, oke, udah lolos uji nih. Tapi yang apa namanya, yang dinilai ada value-nya itu hanya yang kedua, hanya yang 15.000 saja. Nah, jadi 15.000 dikurangin berapa? 25.000. Berarti sebenarnya sudah terjadi pemborosan biaya di situ karena ada reject kan, ada scrap gitu, ada material sisa. Nah, oke. Nah, kalau schedule variance di sini, schedule variance earn value dikurangin plan value. Nah, plan value-nya harusnya kita sudah mengerjakan, sudah menghasilkan deliverable seharga 40.000 misalnya seperti itu. Cuman yang lolos yang lolos itu ya untungnya juga 40.000 misalnya. Udah berarti on schedule. Jadi lihat lagi di sini nih, kalau earn value-nya itu lebih besar ya daripada actual cost dan plan value karena sudah berada dalam jalur yang benar. Akan menjadi masalah kalau plan value dan actual cost ini lebih besar daripada earn value kalian. Ingat, earn value itu tergantung dari kualitas pengerjaan kalian. Kalau sampai ini tidak ada, ya tidak berkualitas itu ya value-nya akan turun gitu kan, cost-nya dan plan value-nya akan meleset di situ. Ya, perhatikan di sini nih. Kalau misalnya CV dan SV yang positif ya berarti sudah on track lah gitu. Positif dan nol lah ya. Kalau nol itu sesuai rencana, kalau plus itu apa terjadi surplus atau lebih cepat daripada schedule gitu. Kalau negatif nah itu udah bahaya tuh. Sudah cost overrun atau terlambat. Lalu yang berikutnya ada nilai indeks CPI dan SPI, cost performance index dan SPI. Ini pada dasarnya gini ya. Yang namanya variance itu cara gampangnya rumusnya ya. Pokoknya yang namanya cost itu membandingkan earn dan actual cost. Schedule itu earn value dengan plan value. Nah, kalau misalnya variance, pakai angkanya minus di sini ya, minus. Nah, kalau CPI, indeks, pakainya pecahan. CPI, lagi-lagi, membandingkan earn value dan actual cost dengan dibandingkanlah. Gitu. Earn value dibagi actual cost. Kalau earn value-nya lebih besar, ya berarti under plan. Kalau earn value untuk SPI lebih besar daripada PV, berarti lebih cepat daripada schedule. Nah, lalu ada EAC dan ETC. EAC ini apa? Estimate at completion gitu ya. Dengan apa namanya? Dengan biaya aktual yang sekarang dikeluarkan, lalu nanti yang akan dikeluarkan ke depannya lagi, kalian bisa tahu pada dasarnya nanti kita ketika proyek ini selesai, actualnya kita akan mengeluarkan uang berapa, gitu, ya. The expected total cost of completing all work, gitu ya. Nilai total, biaya total akan dikeluarkan nanti itu bisa kita perkirakan berdasarkan actual cost yang sudah dikeluarkan, berdasarkan earn value yang sudah dicapai, dan berdasarkan CPI/SPI. Nah, itu nanti detail sekali saya jelaskan di belakang ya. Lalu ada estimate to complete gitu kan. Jadi kapan selesainya dengan kinerja kita saat ini gitu ya. Kita kira-kira bisa nggak nih selesai tepat waktu sesuai dengan yang diminta sama owner misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya bicara schedule itu apa namanya? Lebih tepat kita bicaranya menggunakan estimasi ulang gitu ya. Ada apa dengan menghitung kembali kecepatan produktivitas kalian. Nah, ya. Jadi ya, kalau kalian perhatikan ya, rumus EAC itu ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ya, ada 4 rumus di sini. Nah, ini nanti bisa menghasilkan hasil beda-beda. Gitu. Misalnya EAC ini kalau pakai rumus yang ini hasilnya berapa? Akan beda dengan yang berikutnya. Hasilnya sebenarnya rumusnya sama ya, sama-sama EAC. Cuman setiap nilai EAC ini, setiap rumus ini hanya bisa dipakai kalau kita punya asumsi yang seperti ini. Misalnya kalian berasumsi seperti ini. Asumsi CPI sama proyek tidak akan berubah. Ini artinya apa? Rumus EAC sama dengan BAC dibagi CPI ini kalian bisa pakai, boleh pakai kalau kalian berasumsi CPI, ya, CPI itu kan indeks kinerja biaya ya, yang mengindikasikan
kualitas pembelanjaan kalian gitu ya. Apakah kalian boros-boros gitu, atau hemat-hemat, hati-hati mengeluarkan uang gitu kan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi forecast-nya seperti apa. Gitu. Nah, kalau kalian hemat-hemat ya, hemat-hemat, berhati-hati dalam mengeluarkan uang gitu kan, dan efisien mengerjakan proyek kalian gitu ya, dalam artian sekali mengerjakan langsung jadi, dan begitu dicek uji mutu gitu kan langsung diterima gitu. Itu kan berarti efisien ya. Itu bisa jadi estimate at completion-nya ya itu lebih kecil daripada BAC atau RAB kalian. Kenapa? Karena CPI-nya besar daripada 1. Kalau sebuah apa sih di bawah ini penyebut ya, penyebut apa pembilang gitu ya. Saya agak lupa, matematika saya agak kurang soalnya matematika saya. Jadi intinya pokoknya yang di bawah ini ya, kalau nilai CPI-nya makin lebih besar daripada 1 ya, artinya kan nilai EAC-nya itu makin kecil gitu. Ya, makin lebih kecil daripada nilai BAC-nya itu, nilai RAB-nya. Nah, itu menandakan tadi ada kecakapan pelaksana atau kontraktornya itu bagus dalam mengelola biayanya, gitu. Ya, itu bagus selama mutu hasil pekerjaannya emang betul bagus. Gitu. Jangan sampai terjadi malah seperti ini. Ingin mengejar tadi hemat-hemat gitu ya, dipirit-pirit gitu, cuman pada akhirnya melupakan biaya. Gitu. Ya, tadinya harus udah bagus, misalnya sebuah barang itu sebuah kolom atau balok gitu kan udah bagus, cuman dalamnya ngotek keropos gitu karena mungkin ada yang dikurangin, misalnya kayak begitu kan, atau mutu yang diturunin, gitu kan. Nah terus untuk menutupi kekurangan itu didempul-dempul, ditutup-tutupin aja gitu, pakai istilahnya tuh istilahnya tindakan ini yang disebut namanya gold plating. That's a big no-no gitu. Itu sama sekali tidak boleh di proyek konstruksi. Kenapa? Karena gold plating itu istilahnya menutup-nutupi sebuah kesalahan dengan tindakan yang kayak agak berlebihan kayak gitu loh. Ya. Istilahnya kayak tadi menyembunyikan masalah, swept under the rug tadi itu. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Nah, atau pakai asumsi yang kedua. Ya, pakai asumsi yang kedua itu ya, proyek ini nanti bisa terlambat ya, akan terlambat atau malah mungkin lebih cepat gitu ya, tergantung dari how do you work gitu, how fast do you work gitu. Nah, ini pakai rumus ini, EAC sama dengan AC tambah BAC kurang EV. Nah lalu yang ketiga nih ya, EAC sama dengan AC tambah bottom up estimate. Nah ini yang istilahnya misalnya seperti ini kejadiannya. Kalian sudah punya actual cost gitu. Misalnya ketika kalian melakukan evaluasi gitu, melakukan monitoring kontrolnya evaluasi, kalian melihat sudah ada actual cost-nya, lalu ada masalah. Masalahnya itu menimbulkan kalian harus melakukan perubahan, gitu kan, melakukan perubahan rencana, perubahan metode, perubahan material, ataupun itu kayak perubahan, gitu kan, ada change yang requested, ya, yang diminta, sehingga menyebabkan rencana yang dulu tuh udah nggak dipakai. Nah, pendekatan ini, trend analysis EAC sama AC tambah bottom up, itu yang dilakukan sebenarnya adalah di detik itu ya, di saat itu kalian melakukan evaluasi, kalian mengubah rencana, kalian itu kayak merencanakan ulang, menghitung kembali, bikin RAB lagi, bikin schedule lagi dari awal, cuman berlaku dari kalian melakukan perubahan itu sampai proyek selesai. Gitu. Nah, ini nanti hasil trend analysis yang menggunakan metode ini, EAC tambah bottom up estimate, ini yang nanti akan menghasilkan nilai EAC yang lebih akurat. Gitu. Karena kenapa? Karena benar-benar dihitung dari tiap pekerjaan terkecil gitu ya, dihitung lagi ya dengan metode. Mungkin ada di satu pekerjaan ganti material gitu. Di pekerjaan yang lain nggak ganti material tapi ganti metode gitu kan, ganti alat dan segala macam, harus pakai alat yang lebih bagus gitu kan. Nah, itu dihitung lagi lalu dijumlahkan ke atas lagi gitu. Nah, itu akan lebih akurat gitu, tapi lebih repot. Kenapa? Karena harus melihat detail lagi satu-satu. Kalau yang pakai ini EAC sama dengan BAC per CPI, EAC tambah ini, lalu yang ini terakhir yang belum saya bahas nih ya, ini tidak melihat sampai ke detailnya. Gitu. Mereka menggunakan data-data yang
sudah diolah. Kayak tadi CPSPI kan ini kan data yang sudah diolah nih, ya. Data yang sudah diolah gitu. Nah, itu yang dipakai untuk forecast gitu. Nah, untuk forecast yang nanti akan dicapai itu seperti apa nanti forecastnya. Jadi ini akan lebih akurat gitu. Ya. Tapi ini baik lagi, kalau melakukan bottom estimate ini sangat tergantung dari tadi perubahannya seperti apa, di lapangan seperti apa nanti. Nah, lalu asumsi yang keempat adalah, nah ini kalau indeks kecepatan kinerja waktu atau kecepatan pengerjaan kalian dan cara kalian spending money, membelanjakan anggaran itu menjadi faktor yang berpengaruh di situ. Bisa jadi seperti ini misalnya nih, cepat-cepat ngerjain, ya kan, cepat mengerjakannya, sehingga SPI-nya besar, tapi boros, sama boros, jadi CPI-nya kecil. Nah, itu bisa memberi pengaruh. Atau sebaliknya, dihemat-hemat sehingga SPI-nya kecil gitu kan, SPI-nya lebih kecil daripada 1, pelan-pelan gitu kan. Nah, itu juga bisa memberi pengaruh di situ. Ya, yang bagus ya seperti apa ya, udah cepat dan efisien gitu, atau sesuai dengan rencana. Nah, kalau time estimate to complete gitu ya, untuk triangulation time ini lebih nggak ada rumusnya ya, nggak ada rumusnya. Kalaupun ada rumusnya cuma satu, setahu saya cuma satu. Schedule dibagi sama schedule performance index-nya. Gitu. Nah, cuma lagi-lagi seperti itu. Kalau misalnya menggunakan indeks, biasanya kurang akurat. Gitu. Yang lebih akurat adalah menggunakan metode re-estimate. Hitung lagi seperti apa. Contoh seperti ini. Nah, ini ada kurva S schedule yang pernah misalnya seperti ini, yang pernah kalian buat lah. Seperti yang pernah kalian buat. Nah, misalnya di pekan ke-8 kalian memutuskan, oke, kita mau coba evaluasi. Kalian sudah punya nilai earn value-nya ya, earn value udah dapat, kumulatif udah dapat, actual cost sudah ada, yang kumulatif udah dapat, yang sama rencana PV-nya tiap pekan juga kalian udah punya di tahap perencanaan, di planning schedule. Mungkin sudah pernah kalian buat di situ. Nah, terus kalian bikinlah plot. Nah, ya, plot kurvanya nih, kurva untuk kumulatif earn value di sini. Ya, jadilah nih yang orange di sini nih. Sesuai progres, lalu mendatar karena di sini 0 ya, berarti nggak ada progres, ada masalah di sini. Terus lalu digeber lagi gitu kan, digeber sampai akhirnya oke, lebih cepat dari rencana sedikit. Nah, ini bagus ya, cuman pas begitu dilihat actual cost-nya nih, ternyata terjadi pemborosan biaya di sini nih. Nah, bisa jadi karena tadi tuh mau coba digeber karena mengejar ketertinggalan sehingga terjadi pemborosan. Nah, jadi ketika nanti setiap kali kalian melakukan evaluasi, monitoring, controlling itu, sebenarnya kalian itu akan membuat seenggak-enggaknya 3 garis, 3 kurva. Ini kurva S rencana, ya. Lalu ada earn value, ini adalah yang mengindikasikan nilai pekerjaan kalian yang lolos uji itu ada berapa besar, berapa rupiah di sini. Nah, lalu di sini ada kurva yang ketiga, ada kurva biaya aktual yang dikeluarkan untuk mencapai progres itu. Nah, lalu dibandingkan nih ketiga-tiganya nih, dibandingkan seperti apa? Gitu, Pak. Saya ulangin seperti yang minggu lalu, kalau nilai actual cost-nya itu lebih di atas dari kurva rencana ini, kurva S rencana ini, artinya terjadi pemborosan biaya. Kalau earn value-nya di atas dari kurva ini, artinya kerja lebih cepat. Nah, kalau di bawah, artinya lebih lambat earn value-nya. Nah, lalu selain tadi dibuat 3 kurva, 3 garis ini, coba dihitung. Ya, dihitunglah tuh PV, EV, AC, CV, SP, CPSPI-nya kita hitung di situ. Ya, nilai PV-nya itu, earn value-nya yang itu, lalu actual cost-nya itu. Oke, lalu kita hitunglah berdasarkan angka-angka ini. Cost variance, wah betul, terjadi pemborosan biaya. Ya. Kurvanya pas juga di atas, ya. Kelihatan sini terindikasi kurvanya ada di atas. Lalu ternyata nilai cost variance juga sama, minus angkanya. Gitu. Ada nilai negatif, actual cost-nya lebih besar daripada earn value-nya. Nah, berarti terjadi pemborosan biaya. Nah, tapi schedule variance-nya, positif, 2.501, artinya lebih cepat daripada schedule sedikit. Nah, terus dipastikan lagi dengan berapa nilai indeksnya. Oh iya bener nih, indeks kinerja biayanya lebih kecil daripada 1. Indeks kinerja schedule-nya SPI-nya lebih besar daripada 1. Ya berarti betul. Nah, cocok lah gitu kan. Kurvanya menunjukkan hal yang sama gitu.
Lalu berdasarkan kinerja seperti ini, di forecast lah, dibuat forecast seperti apa. Kalau cara pembelanjaan CPI-nya diasumsi seperti ini, wah sampai akhir proyek bisa bengkak biaya sampai 30.000 nih. 396.193. Padahal RAB-nya 360.500. Wih, boros banget di situ. Ya. Lalu pakai rumus yang ini. Lalu coba kita pakai rumus yang berikutnya. AC tambah BAC kurang FVI kalau pakai asumsinya sama gitu kan. Oh, oke, agak sedikit lebih. Tetap terjadi pembengkakan biaya, cuma nggak begitu besar. Atau pakai faktor CPI dan SPI ini dipakai dulu indeksnya nih. Ternyata borosnya bisa lebih parah lagi. Nggak separah pakai rumus yang ini ya, cuman cukup parah. 391, 391.399 gitu. Nah, cuma kalau misalnya menggunakan, kalau kinerja waktunya seperti itu, nah, nanti estimate time completion-nya lebih cepat. Bukannya 17 minggu, tapi 16,83 minggu. Ya, 17 juga sih ya sebenarnya. Tepat waktu lah. Gitu. Nah, cuman untuk menjaga biar tepat waktu itu terjadi pemborosan biaya. Nanti outputnya, nih, ya, ada laporan kinerja proyek di sini, ya, ada laporan kinerja proyek. Selain laporan kinerja proyek, di sini ada apa aja? Quality report. Ya, jadi checklist yang mengindikasikan deliverable mana saja yang sudah diterima, ya, sudah lolos uji, lalu menjadi ada value-nya, ada earn value-nya. Nah, lalu mana yang tidak? Gitu, yang defect, yang reject, dan segala macam itu harus dilaporkan juga. Berdasarkan tadi quality report tadi itu, keluarlah tadi itu nilai cost variance, CV, SP, CP, SPI. Gitu. Nah, jadi kelihatan kan cara pengendalian biaya yang terintegrasi itu seperti ini. Berdasarkan laporan mutunya seperti apa, dihitung nilai value-nya seperti apa, sehingga nanti ketemulah CV, SP, CP, SPI, dan nanti pada akhirnya keluarlah forecast kinerja biaya waktu. Nah, berdasarkan dua ini, laporan kerja proyek, forecast-nya ini, ya, berdasarkan laporan dan forecast, coba dilihat, dipertimbangkan, dianalisis lagi di situ. Perlu nggak kita melakukan perubahan rencana? Adakah masalah yang sehingga menimbulkan perlu atau tidaknya perubahan rencana, change request di situ? Perubahan apa yang harus diimplementasikan? Nah, lalu pertanyaan keduanya, ya, bagaimana kita mengendalikan perubahan itu supaya nggak malah makin melenceng jauh dari tujuannya? Misal apa? Ya, change request itu kan sebenarnya pada dasarnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, cuma jangan sampai solusi penyelesaian masalahnya itu malah membuat tujuan proyek ini makin melenceng jauh dari tujuannya. Itulah pentingnya ada namanya istilahnya integrated change control process. Gitu. Bagaimana kita mengendalikan perubahan itu supaya nggak makin kemana-mana, makin liar kemana-mana. Gitu. Ini akan kita bahas minggu depan. Berdasarkan hasil change request itu, diupdate lah dokumen dan rencananya. Oke, terima kasih. Sudah selesai kuliahnya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.